Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Kota Sibolga. Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Koor Cabrem 023 PD 1 Bukit Barisan, Nyonya Ina Febril Buyung Sikumbang didampingi Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febril Buyung Sikumbang, dan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, meresmikan Sekolah TK Kartika 146 Sibolga. Dalam sambutannya, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Koor Caprem 023 PD 1 Bukit Barisan, Nyonya Ina Febril Buyung Sikumbang mengatakan, Sekolah TK Kartika 146 Sibolga menyediakan berbagai fasilitas permainan dan teknologi pembelajaran terkini yang dikemas dalam gedung sekolah yang terasa seperti di rumah sendiri. Terima kasih kepada Bapak Danrem dan semua pihak yang telah banyak membantu rehabilitasi gedung sekolah TK Kartika 146 Sibolga ini. Menyediakan berbagai fasilitas permainan, dari permainan outdoor, indoor, dan teknologi pembelajaran terkini yang dikemas dalam gedung sekolah yang terasa seperti di rumah sendiri. Semoga dengan diresmikan gedung TK Kartika 146 Sibolga ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak kita ke depan. Dan Rem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febril Buyung Sikumbang berharap dengan keberadaan Sekolah TK Kartika 146 Sibolga, ke depan generasi muda Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah lebih baik lagi. Kalau sesuatu yang kita lakukan untuk manfaat masyarakat, manfaat khususnya anak-anak ini harus kita perjuangkan dengan harapan ke depan generasi muda Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah itu diharapkan lebih baik. Kita tahu bahwa pada usia dini seperti ini merupakan golden period bagi anak-anak. Penanaman karakter, penanaman sikap perilaku yang baik, wawasan kebangsaan itu sangat-sangat penting dilakukan. Terima kasih, dan peralatannya juga udah mengikuti lingkungan. Kemudian kita titip kepada kepala sekolah TK-nya supaya jangan kepala sekolah TK berpacu-pacu mengajari anak supaya pintar berhitung dan membaca. Yang penting itu membangun karakter. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Setelah melakukan uji analisis kesehatan lingkungan penyakit demam berdarah melalui pengendalian vektor dengan tanaman zodia, Minarti akhirnya berhasil meraih gelar doktor. Penelitian Minarti tersebut meyakini tanaman zodia bisa mengusir nyamuk demam berdarah DBD. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis kesehatan lingkungan terhadap demam berdarah dengan pengendalian vektor menggunakan tanaman zodia di Palembang, yang diuji langsung oleh Profesor Dr. Nurzila Irawan bersama Profesor Dr. Nurhayati serta Dr. Nofrika Sari dengan promotornya Profesor Dr. Khair Anwar, terbukti bisa mengusir nyamuk DBD. Pengujian tersebut dilakukan di ruang seminar 1 Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya pada Selasa 11 Januari 2022. Minarti berharap penemuannya bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya di Palembang, Sumatera Selatan. Tanaman zodia ini sangat mudah dicari serta bisa langsung ditanam di depan rumah, sehingga nyamuk Aedes aegypti tidak masuk ke dalam rumah karena bau dari tanaman zodia ini. Selanjutnya Minarti akan menyosialisasikan gerakan menanam zodia kepada masyarakat luas. Pola PAR, partisipasi aksi dan riset, bahwa dengan gerakan masyarakat sehat menggunakan tanaman zodia, saya merubah perilaku masyarakat untuk mengendalikan nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan tanaman zodia yang ramah lingkungan, yang sehat bagi masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Selesainya penelitian saya, tentunya kewajiban saya, PR bagi saya ke depan, saya tetap untuk mensosialisasikan tanaman zodia, gerakan menanam tanaman zodia. Sementara sang promotor, Profesor Dr. Khairul Anwar mengatakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Minarti bisa menekan angka kasus DBD jika masyarakat benar-benar menerapkannya. Antara lain tadi disebut ada tumbuhan yang namanya zodia tadi ya. Nah itu bisa berfungsi mengusir nyamuk. Nyamuk DBD itu. Nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus. Minarti mengungkapkan peran keluarga dalam penelitiannya sangat penting
untuk bisa mendapatkan gelar doktor, baik dari segi waktu, doa, dan dukungan yang diberikan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar kegiatan Marharwan Bolon atau gotong royong massal memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak dan bersih-bersih desa. Gotong royong massal yang dipimpin Camat Huta Bayu Raja dan didukung anggota DPRD Kabupaten Simalungun ini serentak digelar di 15 desa dan 1 kelurahan di daerah tersebut. Marharwan Bolon, yang artinya bekerja sama atau gotong royong, merupakan program pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memperbaiki sejumlah infrastruktur dan bersih-bersih desa serta sejumlah ruas jalan yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Pencanangan program Marharwan Bolon secara serentak yang dilakukan di 15 desa atau nagori dan 1 kelurahan di daerah ini merupakan program dan pencanangan yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Kegiatan Marharwan Bolon di wilayah Kecamatan Huta Bayu Raja kali ini digelar pada Jumat 14 Januari 2022 kemarin yang digagas oleh Camat Huta Bayu Raja dan didukung penuh oleh anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Benfri Sinaga yang tinggal di daerah tersebut. Sasaran gerakan Marharwan Bolon di Kecamatan Huta Bayu Raja ini dilakukan dengan melakukan penimbunan dan perbaikan jalan rusak, sekolah, dan sejumlah ruas jalan utama yang menghubungkan sejumlah desa atau nagori. Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Benfri Sinaga mengatakan, kegiatan Marharwan Bolon yang digelar di wilayah Kecamatan Huta Bayu Raja merupakan program yang telah berulang kali dilakukan oleh warga bersama-sama dengan pemerintah. Gotong royong atau Marharwan Bolon di wilayah ini akan terus dilakukan dan seluruh warga sangat mendukung program tersebut. Untuk itu ia berharap agar warga dan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut dapat mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Gotong royong ini dilaksanakan dan dipandu langsung oleh Camat Huta Bayu Raja, dan kami sebagai masyarakat harus mendukung penuh program ini, dan mudah-mudahan Camat Huta Bayu Raja menjadi contoh di Kabupaten Simalungun untuk camat-camat yang baru diangkat di Kabupaten Simalungun bisa meniru kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat Huta Bayu Raja. Kebetulan setelah saya berkoordinasi dengan Pak Mulu saya, Pak Ketua Dewan, dan Babinsa semua tokoh masyarakat, mereka sangat setuju. Kebersihan itu mereka sudah haus. Kegotong royangan itu Marharwan Bolon itu sudah haus. Jadi hari ini pertama, apapun ceritanya, kalau tidak dipundasi dengan kebersihan, mau kesehatan, mau pendidikan, ekonomi pun, kalau tidak berpundasi dengan kebersihan, itu omong kosong. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, gotong royong yang kita laksanakan di Nagori Bahal Batu adalah untuk menghidupkan kembali jati diri bangsa kita. Nah, jadi untuk kedepannya kami harapkan kepada Pak anggota Dewan kita dan juga kepada Pak Camat kita diberikan Tuhan kesehatan, dimudahkan semua rezeki. Pada kegiatan itu dihadiri sejumlah perangkat desa, camat, dan ramil Tanah Jawa, Babin Kamtipmas Polsek Tanah Jawa maupun warga. Kegiatan Marharwan Bolon juga diikuti oleh sejumlah pelajar sekolah dasar dengan melakukan bersih-bersih sekolah. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Agar tidak ada kendala dalam mengajar mengaji lantaran menderita katarak, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda membantu guru ngaji di Kelurahan 2 Ilir untuk berobat mata. Meski harus meniti jerambah kayu yang kondisinya sudah goyang, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda tetap mendatangi kediaman Asparudin, seorang guru ngaji yang tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong Sukamurni, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1. Kedatangan orang nomor 2 di Kota Palembang ini untuk membantu Asparudin yang saat ini mengalami gangguan penglihatan pada mata sebelah kanan yang diduga mengalami katarak. Sementara mata sebelah kiri sudah tidak berfungsi sejak lama. Untuk memastikan apa yang diderita Asparudin, Wakil Wali Kota Palembang membawanya ke Rumah Sakit Bari untuk dirawat dan diobati menggunakan ambulans. Jadi kita mendapatkan informasi kembali dari warga atas nama Bapak Asparudin di Kelurahan 2 Ilir ya, sakit karena katarak. Analisa yang pertama karena katarak ya, tapi kita tidak tahu, belum pasti. Oleh karena itu kita ingin supaya memastikan apa yang diderita oleh Pak Asparudin ini untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bari, dicek secara penuh. Kalau memang katarak berarti akan segera dioperasi. Alhamdulillah pelaksanaan operasi sendiri kalau untuk katarak kan bisa di Rumah Sakit Bari, makanya kita segera bawakan ke Rumah Sakit Bari. Selain membantu guru ngaji berobat mata, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda meminta masyarakat untuk segera mengurus kartu KIS
Saat ini masyarakat Kota Palembang yang berjumlah 1,6 juta jiwa sudah 96% memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS. Saat ini pemerintah Kota Palembang menganggarkan 160 miliar rupiah untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali meninjau lokasi kebakaran di Jalan Merante untuk memantau kondisi korban kebakaran dan memberikan bantuan. Sebelumnya, Wakil Wali Kota meninjau infrastruktur di Kelurahan Kertapati. Hari ketiga pasca kebakaran yang menghanguskan 8 rumah di Jalan Merante, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali mendatangi lokasi kebakaran untuk memantau kondisi korban. Kedatangan Wakil Wali Kota tersebut juga membawa bantuan berupa keperluan balita, perlengkapan sekolah, dan bahan bangunan. Selain itu, saat ini Pemkot Palembang telah mendirikan dapur umum dan menyiagakan pegawai dinas kesehatan di lokasi kebakaran. Dari pemerintah Kota Palembang sudah menyiapkan dapur umum. Ya, sampai sekarang dapur umumnya masih beroperasi, masih berdiri untuk menyiapkan kebutuhan makanan bagi para korban. Yang kedua, dari dinas kesehatan juga masih standby di sini untuk memperhatikan warganya kalau ada yang mengalami sakit dan sebagainya. Dan hari ini kami membawa sedikit bantuan ya, karena kemarin sudah tersampaikan kepada kami bahwa ibu-ibu membutuhkan pampers, susu, dot dan sebagainya untuk balita. Tadi sudah kami serahkan, dan juga anak-anak usia sekolah nih, seperti siapa namanya sayang? Seperti Dinda, sangat membutuhkan untuk kelangsungan sekolahnya karena semuanya terbakar, baju, buku, tas ya, dan sepatu. Dan alhamdulillah berkat kumpul-kumpul para donatur, ada bantuan dari Pak Jurinto secara pribadi, ada bantuan dari kecamatan, dan juga saya secara pribadi. Tadi sudah terserahkan untuk anak-anak sekolah, semuanya sudah kita serahkan. Sebelum ke lokasi kebakaran, Fitrianti Agustinda meninjau infrastruktur di Jalan Masjid Kemerogan dan Jalan Dipo, Kelurahan Kertapati yang kerap kebanjiran. Dari tinjauan yang dilakukan, banjir di Jalan Dipo disebabkan banyaknya bangunan yang berdiri di atas saluran. Untuk mengentaskan permasalahan banjir tersebut diperlukan kerjasama seluruh pihak. Pemerintah Kota Palembang sendiri akan membantu menormalisasi dan membersihkan sungai dan saluran. Namun juga diperlukan kerjasama masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas saluran air. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, kawal program vaksinasi di Palembang berjalan sukses. Wali Kota Palembang Harno Joyo meninjau pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dan percepatan vaksinasi lansia di RSUD Gandus Palembang. Kawal program vaksinasi di Palembang berjalan sukses. Wali Kota Palembang bersama Ketua TPPKK Palembang serta Dinas Kesehatan meninjau pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dan percepatan vaksinasi lansia di RSUD Gandus Palembang. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Palembang memiliki target sebanyak 172.000 anak. Untuk menyukseskan hal tersebut, pemerintah Palembang akan berkoordinasi dengan TNI Polri, Kemenak, Disdik dalam hal percepatan vaksinasi anak dalam waktu dekat. Karena anak-anak tersebut tersebar di 450 sekolah di Palembang, baik SD maupun SMP. Untuk skema percepatan vaksinasi anak akan dilakukan serentak di 40 hingga 50 sekolah dalam 1 hari, agar vaksinasi anak dapat terampung dalam kurun waktu 10 hari. Setelah hari ini memutuskan vaksin di Rumah Sakit Gandus ini, kemudian ada di beberapa puskesmas. Kita tahu bahwa sasaran kita lebih ada 172 anak, 171 anak di Kota Palembang ini yang akan kita vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang mengatakan hingga saat ini vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sudah mencapai 8% dalam waktu 1 minggu. Umur 6 sampai 11 tahun sampai hari ini kita sudah mencapai 8% ya. Artinya dalam waktu seminggu lah, kurang dari seminggu itu sudah mencapai 8%. Karena memang anak usia 6 sampai 11 tahun ini kan untuk divaksinasi itu harus ada persetujuan lah, walaupun tidak menggunakan inform konsen, tapi mereka kan datang itu harus didampingi oleh orang tua atau minimal guru. Selain meninjau jalannya vaksinasi anak, Wali Kota Palembang serta Ketua TPPKK Palembang dan Dinas Kesehatan membagikan bingkisan hingga door prize kepada anak-anak yang sudah divaksin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.
Bank Jambi Cabang Kerinci rayakan hari ulang tahun Bank Jambi ke-59. Perayaan ulang tahun Bank Jambi berlangsung lancar dan sukses. Berawal dari pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Kerinci, dengan dihadiri Bupati Kerinci, Adi Rozal sebagai Inspektur Upacara, Bank Jambi Cabang Kerinci rayakan HUT Bank Jambi ke-59 pada Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Apel juga diikuti oleh pemimpin Bank Jambi Cabang Kerinci, Januar, beserta staf dan seluruh pegawai Bank Jambi Cabang Kerinci dan Sekda Kerinci. Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan PIN dan penyerahan program masa kerja 30 tahun kepada salah satu karyawan Bank Jambi Cabang Kerinci. Untuk mewujudkan rasa syukur, Bank Jambi Cabang Kerinci juga melaksanakan pemotongan tumpeng serta pembagian sembako di 4 titik panti asuhan yang ada di Kabupaten Kerinci. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci, Januar, mengatakan bahwa Bank Jambi menjadi regional champion bersaing dengan bank umum lainnya. Meski di tengah pandemi COVID-19, Bank Jambi Cabang Kerinci terus bertumbuh di tengah masyarakat dan ikut serta dalam pemulihan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan menu-menu yang memudahkan bagi masyarakat untuk meminjam dana sebagai modal usaha, serta mendukung visi misi Jambi Mantap 2024. Bank Jambi juga terus melakukan inovasi-inovasi layanan berbasis digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat seiring perkembangan teknologi terutama dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Kami Bank Jambi Cabang Kerinci merayakan ulang tahun Bank Jambi ke-59 tahun bertepatan tanggal 8 Januari 2022. Kami Bank Jambi Cabang Kerinci selaku pimpinan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kami masih diberi kekuatan Bank Jambi dalam menghadapi keadaan sekarang dengan masih tumbuh positif. Bank Pembangunan Daerah Jambi telah berdiri selama 59 tahun dengan segala upaya merintis hingga kini dapat menjangkau hingga ke pelosok negeri dengan spirit membangun daerah. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Hotel Duta Syariah membagikan hadiah grand prize mobil kepada pengunjung hotel yang menginap selama tahun 2019. Pemberian hadiah mobil merupakan upaya pemilik hotel untuk meningkatkan okupansi di masa pandemi sekaligus wujud terima kasih kepada pelanggan setia hotel. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir membuat okupansi perhotelan di Palembang hancur. Namun seiring membaiknya penanganan pandemi, sejumlah hotel pun mulai melakukan beragam cara agar meningkatkan jumlah okupansi. Seiring membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di penghujung tahun 2021 dan di awal 2022, membuat sejumlah perhotelan di Palembang kembali bergairah. Bahkan demi meningkatkan jumlah okupansi hunian kamar hotel, sejumlah hotel memberikan berbagai promo-promo menarik, voucher hotel gratis hingga hadiah. Salah satunya dilakukan oleh Hotel Duta di Jalan Letkol Iskandar, Ilir Barat 1, Palembang. Demi meningkatkan okupansi hotel hingga 50% di tahun ini, pihak hotel memberikan sejumlah hadiah tak tanggung-tanggung. Salah satunya berupa 1 unit mobil minibus baru yang diberikan secara gratis kepada tamu. Tak hanya itu, terdapat berbagai macam hadiah menarik lainnya seperti sepeda, kulkas, voucher hotel, dan berbagai hadiah hiburan lainnya diberikan kepada tamu dengan cara diundi. Proses pengundian dilakukan secara terbuka dengan mengundang notaris. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin, berkesempatan untuk mengambil nomor undian mobil. Jadi kami tidak bisa memberikan satu persatu, jadi terpaksa kami undi. Banyak omongan bahwa hadiah yang besar berupa mobil itu banyak direkayasa. Nah, kami kan sekarang membuktikan bahwa itu memang benar ada. Jadi mobilnya sekarang bisa dilihat di bawah. Apa yang dilakukan oleh owner Hotel Duta pada hari ini, saya lihat ada 2 makna. Yang pertama, berbagi kebahagiaan. Yang kedua, bagaimana pihak hotel mengupayakan untuk meningkatkan tingkat okupansi, tingkat hunian. Termasuk Hotel Duta sebetulnya terpuruk. Jadi ungkapan rasa syukur kami dari owner kami memberikan hadiah yang kami anggap cukup besar bagi kami, yaitu 1 buah mobil untuk tamu yang nginap per malam. Tentunya harapan dengan adanya ini kita menarik tamu, kita tentu tertarik akan menginap di Hotel Duta lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Sekitar 10 meter jalan provinsi di Desa Najumambe, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, longsor. Longsor disebabkan akibat curah hujan yang tinggi, badan jalan pun nyaris putus. Beginilah detik-detik longsor terjadi yang sempat direkam oleh warga. Talut atau dinding penahan tanah badan jalan yang sedang dikerjakan, longsor menimbun areal persawahan milik warga.
akses jalan penghubung menuju Kecamatan Pangaribuan dan Garoga dari pusat kota Tarutung nyaris putus. Akibatnya truk berbadan besar tidak bisa melintas karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Kini jalan tersebut hanya dapat dilalui sepeda motor dan mobil pribadi atau minibus. Warga pun dihimbau berhati-hati karena badan jalan hanya tersisa sekitar 2 meter. Barang pun nggak bisa lewat, mengakibatkan kerugian masyarakat Kecamatan Garoga. Dan bahan-bahan situ pun bahan pertanian jadi turun drastis, kayak gitu Pak. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan yang longsor tersebut karena terganggunya pengangkutan hasil pertanian dari Kecamatan Pangaribuan dan Garoga serta kebutuhan sebaliknya dari pusat kota. Kejadian ini mulai tahun 2003. Pertama dibangun peroncong, datang hujan, turun tanahnya. Dibagusin lagi, dibikin peroncong, tahun 2015 terjadi lagi nih. Longsor kali ini terjadi diduga karena munculnya mata air di beberapa titik di bawah jalan yang sedang dibangun, sehingga pondasi tanah sangat labil. Dinas Bina Marga ya, Provinsi pada prinsipnya mengupayakan jangan sampai putusnya badan jalan. Itu udah tugas kami, jangan sampai putus badan jalan yang menghubungkan dari Pangaribuan ke Garoga. Jadi tindakan kita saat ini segera melakukan trase. Warga berharap agar pemerintah membuat jalan alternatif untuk memperlancar arus lalu lintas sebelum jalan tersebut selesai diperbaiki. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syahdan Situmorang, TV One mengabarkan. 17 Januari lalu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memperingati hari jadinya yang ke-272. Di hari jadi ini, Kabupaten Langkat melaksanakan serangkaian kegiatan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Meski sudah memasuki level 1, namun serangkaian kegiatan dalam rangka hari jadi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang ke-272 tetap dilaksanakan dengan cara sederhana di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Di antaranya lomba baca puisi, lomba foto, dan lomba merias pengantin Melayu. Selain itu, sebelum acara puncak juga dilakukan serangkaian ziarah ke makam Sultan Langkat, Tuan Guru, serta pahlawan-pahlawan Langkat bersama unsur Forkopimda Langkat. Pada acara puncak hari jadinya Senin kemarin diawali dengan apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Langkat dengan dipimpin langsung oleh Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Dilanjutkan dengan sidang paripurna di ruang sidang DPRD Langkat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat, Sri Bana Perangin-angin, dan dihadiri seluruh anggota DPRD Langkat serta sejumlah kepala dinas dan camat se-Kabupaten Langkat. Bahkan sidang paripurna ini juga dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, serta mantan Bupati, Wakil Bupati Langkat, dan mantan Sekda Kabupaten Langkat, beserta Kesultanan Langkat. Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin juga menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Langkat dengan tema Langkat Tangguh, Langkat Tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Langkat ke-272 17 Januari 2022. Langkat tangguh, langkat tumbuh. Bersama berkarya, memberikan yang terbaik. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir sidang paripurna DPRD Langkat juga diisi dengan memberikan penghargaan kepada sejumlah mantan bupati, wakil bupati, sekda, serta sejumlah orang yang telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Langkat di kancah nasional. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. 4 warga yang membutuhkan bantuan dengan kondisi sakit dikunjungi Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ia pun membawa ke-4 warga tersebut ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk diberikan pelayanan kesehatan. 4 warga di Jalan Sultan Agung, Lorong Lebak, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, yang mengalami sakit dikunjungi Wakil Wali Kota Palembang untuk melihat kondisi mereka. Keempat warga tersebut, 3 diantaranya merupakan satu keluarga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan kondisi rumah tidak memiliki penerangan, untuk MCK pun harus menggunakan air sumur. Sementara satu lainnya merupakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, langsung dibawa ke Rumah Sakit Bari untuk mendapat perawatan.
Setelah kondisi mereka pulih, ketiganya akan dibawa ke panti jompo lantaran tidak ada yang mengurus. Kita menyusuri kondisi lingkungan di sini, ternyata banyak sekali yang sakit ya. Ada yang satu keluarga, memang semuanya ada yang ODGJ, ada yang lansia, tidak terurus, ada lagi yang sakit dan sebagainya, sehingga tiga-tiganya harus kita evakuasi semua ke Rumah Sakit Bari. Nanti setelah kondisinya memang pulih, maka akan kita bawa ke panti jompo, karena sama sekali tidak ada yang mengurus. Meski dari keempatnya belum memiliki kartu KIS, pemerintah Kota Palembang akan mengurus pembuatannya. Wakil Wali Kota Palembang meminta pihak terkait baik kecamatan, kelurahan, dan RT setempat untuk mendata warganya yang membutuhkan pengobatan agar dapat dibantu pemerintah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur menggelar Pesta Hari Jadi Oku Timur yang ke-18. Ada banyak pagelaran yang dilaksanakan mulai dari festival seni budaya hingga hiburan rakyat yang diselenggarakan di lapangan Tani Merdeka Oku Timur. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara langsung mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Oku Timur. Ia mengatakan dengan bertambahnya usia sebuah kabupaten harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Oku Timur. Deru menegaskan kunci dari kesuksesan suatu daerah adalah satu visinya Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah daerah, sehingga sinergi yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan goals-nya adalah masyarakat yang semakin maju, kesejahteraan semakin baik, serta infrastruktur di daerah-daerah semakin bagus. Dan jika semua sudah berjalan dengan baik, maka perekonomian akan bertumbuh dengan sendirinya. Masyarakat akan semakin sejahtera dan kabupatennya akan mendapat bantuan secara terus-menerus baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Ya, tentu dalam hal ini Dirgahayu Oku Timur, Dirgahayu negeriku. Dalam kedepannya infrastruktur di bidang ekonomi dan sumber daya manusia agar Oku Timur semakin unggul akan kita raih bersama. Amin. Bupati Oku Timur Lanosin mengatakan kedepannya dirinya bersama Wakil Bupati akan bekerja keras dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Oku Timur, kemudian menciptakan sumber daya manusia yang aktif dan produktif agar Oku Timur dapat lebih maju dan mulia. Kapolres Oku Timur AKBP Arif Hidayat Ritonga juga mengucapkan secara langsung Hari Jadi Oku Timur yang ke-18. Arif berharap dapat lebih bersinergi dengan seluruh satuan kerja, sehingga dapat memajukan seluruh sektor demi kemajuan Oku Timur. Ya, dalam rangka HUT Oku Timur yang ke-18, sesuai dengan temanya untuk profesional, kami berharap ke depan bersinergi dengan seluruh sektor. Di visi itu harus kebersamaan, seperti semboyannya Kabupaten Oku, demi kebaikan Oku Timur. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar rapat paripurna ke-27 masa persidangan kedua dalam rangka Hari Jadi Oku Timur yang ke-18 tahun. Kegiatan HUT Oku Timur tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan tamu undangan lainnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara langsung mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Oku Timur. Ia mengatakan dengan bertambahnya usia sebuah kabupaten harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut, khususnya Kabupaten Oku Timur. Deru menegaskan kunci dari kesuksesan suatu daerah adalah satu visinya Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah daerah, sehingga sinergi yang dibangun dapat berjalan dengan baik, dengan tujuan masyarakat yang semakin maju, kesejahteraan semakin baik, serta infrastruktur di daerah-daerah semakin bagus. Sehingga ketika semuanya berjalan dengan baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya, masyarakat akan semakin sejahtera dan kabupaten akan mendapat bantuan terus baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Jajaran pemerintah Kabupaten Oku Timur, kunci dari kesuksesan itu awalnya dengan kekompakan, satu visi dalam melaksanakan program dengan goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena Oku Timur sudah membuktikan itu. Di perjalanan ini tahun demi tahun menunjukkan perbaikan, meskipun sudah beberapa kali regenerasi kepemimpinan. Sementara itu, Ketua DPRD Oku, Benny Davidson mengatakan
Pihaknya dalam hal ini DPRD Oku Timur akan selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah, sehingga dapat tercipta Kabupaten Oku Timur yang lebih maju dan mulia. Beni juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa DPRD dan Pemda sudah bekerja maksimal dalam langkah pembangunan di Kabupaten Oku Timur. Beni menyampaikan Oku Timur telah mendapat support dari provinsi, hanya saja pembangunan tidak serta-merta langsung dapat direalisasikan. Melihat keterbatasan anggaran, pihaknya dan Pemda harus memilih pembangunan yang sifatnya mendesak yang dapat didahulukan sambil menyiasati pembangunan yang lain. Beni juga berharap agar masyarakat terus mendukung pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan roda pemerintahan dengan baik agar kedepannya Oku Timur dapat lebih maju dan mulia. Capaian hingga sampai sampai tahun 2022 ini patutlah disyukuri. Memang kita menargetkan pembangunan itu lebih cepat, apalagi ada bantuan dari pemerintah provinsi. Namun karena keterbatasan anggaran akibat COVID-19, maka kita harus menyadari bersama-sama tekad dan cita-cita untuk mempercepat itu sedikit terhambat. Namun berdasarkan kesepakatan di dalam penyusunan program dan kegiatan anggaran, kami telah melaksanakan keputusan bersama yang difokuskan pada kegiatan dan program yang mandatori serta berpihak kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Rumah Sakit Umum Martapura Oku Timur juga mengucapkan selamat hari jadi Oku Timur yang ke-18. Dedi mengajak seluruh lapisan masyarakat dan ASN yang ada di Oku Timur untuk sama-sama menyukseskan program visi misi Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Oku Timur. Saya selaku Direktur RSUD Martapura, Dr. Dedi Dampudi, mengucapkan hari jadi yang ke-18 tahun kepada Pemkab Organ Kombing Ulu Timur. Semoga visi misi Pak Bupati, Wakil Bupati Oku Timur maju lebih mulia, cepat tercapai dengan kekompakan, dengan sinergitas seluruh instansi. Ayo kita bangun Oku Timur ini milik kita semua untuk menuju Oku Timur maju lebih mulia. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.